Bab 495. Mulai pembunuhan. Warrior yang memiliki reputasi besar di wilayah selatan. Namun di wilayah tengah, banyak orang tidak mengenal warrior yang, dan harus dikatakan bahwa mereka tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari warrior yang. Meskipun diketahui bahwa warrior yang adalah kaisar pedang, di mata pendekar hitam wilayah tengah, warrior yang hanyalah alam spiritual pendekar hitam, bahkan jika hebat, mana mungkin sehebat alam bangsawan. Hadiah yang ditawarkan kerajaan Dinghan begitu menggiurkan sehingga banyak orang tidak bisa menolak, juga tidak mau menolak. Terutama para pendekar hitam pelatihan tanpa partai, ini adalah kesempatan emas bagi mereka. Selama mereka membunuh warrior yang, nasib mereka akan berubah. Akibatnya, tak terhitung pelatihan tanpa partai mulai mencari keberadaan warrior yang. Tidak hanya pelatihan tanpa partai, tetapi juga beberapa master dari keluarga bangsawan dan beberapa sekte juga tergiur. Batu energi tingkat terbaik yang mungkin bukan masalah besar bagi kerajaan Dinghan, bukanlah keberuntungan kecil bagi keluarga-keluarga ini dan beberapa sekte. Yang penting adalah selama mereka membunuh pendekar hitam alam spiritual, mereka bisa mendapatkan kekayaan ini. Alam spiritual. Semut jenis ini dapat dimusnahkan dengan satu jentikan jari. Warrior yang merasa langit berputar untuk sementara waktu dan kepalanya sedikit pusing. Dia tidak tahu berapa lama sebelum perasaan itu menghilang. Membuka matanya, warrior yang tidak bisa membantu tetapi membeku, apa-apaan ini? Saat ini warrior yang sedang berada di sebuah ruangan, ruangan itu dipenuhi dengan aroma bunga yang menyegarkan, meja rias, tirai merah muda. Setelah beberapa pandangan, warrior yang baru tahu bahwa ini adalah kamar kerja wanita. Diteleportasi secara acak ke kamar kerja wanita, warrior yang sedikit kehabisan kata-kata, mungkinkah peruntungannya begitu kuat? Warrior yang tidak ingin dianggap sebagai pencuri dan berbalik untuk pergi. Namun, pada saat ini, sebuah suara datang dari luar pintu. Mulut warrior yang berkedut dan dia harus berhenti. Rahasia, Albert telah mencapai peringkat ke-7 alam spiritual di usia muda, dan dia bahkan seorang murid sejati dari sekte Tianlan. Harus dikatakan bahwa di seluruh benua pendekar hitam, dia adalah jenius. Menikahlah dengannya dan tunggu sampai dia menjadi master alam bangsawan dan menguasai keluarga Chen, maka kamu adalah nyonya keluarga Chen. Orang yang sangat baik, kondisi yang sangat baik. Jika kamu melewatkannya, kamu akan menyesalinya seumur hidup. Di luar pintu, seorang pria paruh baya berbicara dengan seorang wanita di depannya dengan sepenuh hati. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun, mengenakan gaun hijau muda dan selendang dengan rambut seperti awan, anggun dan cantik. Orangnya sangat cantik, tetapi terlihat lembut dan lemah. Mendengar apa yang dikatakan pria paruh baya itu, wanita itu tidak menjawab, tetapi sedikit menundukkan kepalanya, alisnya terkulai. Pria paruh baya itu membujuk, "Rahasia, Albert memiliki cinta yang mendalam untukmu. Jika kamu menikah dengannya, dia tidak akan pernah mengecewakanmu. Apalagi jika kamu menikah dengannya, keluarga Lin kami juga akan memiliki perlindungan di kota Wuyong. Orang-orang tidak akan berani menggertak kita dengan mudah." Rahasia Lin tetap diam, meremas roknya erat-erat dengan tangannya. Pria paruh baya itu menghela napas dengan suara rendah, ragu-ragu, dan bertanya, "Rahasia, apakah kamu memiliki seseorang yang kamu sukai?" Berani. Pada saat ini, seorang pria muda mengenakan jubah muncul di luar gerbang. Ekspresi ketakutan melintas di mata Rahasia Lin ketika dia melihat pria berjubah dan tanpa sadar mundur 2 langkah. "Tuan Chen, mengapa kamu di sini?"
Pria paruh baya itu tertegun, lalu tersenyum. Albert Chen berjalan ke arah mereka berdua, mengabaikan pria paruh baya itu, memandang Rasia Lin dan bertanya, "Rasia, kamu telah melarikan diri dariku, apakah kamu benar-benar memiliki seseorang yang kamu sukai?" Rasia Lin jelas sangat takut pada pria di depannya. Dia mundur 2 langkah, tidak berani melihat pria itu. Sebuah cahaya ganas melintas di mata Albert Chen dan berkata, "Rasia, kamu harus tahu kasih sayangku padamu. Jika aku menemukan kamu mengkhianatiku, aku akan membunuhmu." Rasia Lin meremas roknya erat-erat dengan kedua tangan, tubuhnya sedikit gemetar. Albert Chen tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Nah, Rasia, hari ini aku di sini untuk memberitahumu bahwa tanggal pernikahan kami telah ditunda. Kamu tinggal di rumah dan aku akan menikahimu ketika urusanku selesai." Ditunda. Pria paruh baya di samping bingung, "Tuan Chen, mengapa?" Albert Chen berkata, "Paman seharusnya sudah mendengar tentang warrior yang, kan? Kaisar pedang warrior yang. Ada apa?" tanya pria paruh baya itu bingung. Albert Chen berkata dengan nada meremehkan, "Kaisar pedang tidak lebih dari seorang kultivator pedang. Di wilayah selatan, dia dijuluki Kaisar Pedang, tapi setelah datang ke wilayah tengah, dia bukan apa-apa. Aku hanya sedikit penasaran mengapa kerajaan Dinghan membayar mahal untuk membunuh warrior yang, tapi itu tidak masalah. Dengan kredibilitas kerajaan Dinghan, mereka juga tidak akan mengingkari janji. Tuan Chen, apakah kamu ingin membunuh warrior yang?" Pria paruh baya itu bertanya dengan heran. "Tentu saja." Albert Chen berkata sambil tersenyum, "Bukan hanya aku, murid-murid bagian luar dari Sekte Tianlan, serta orang-orang dari keluarga Chen-ku telah pergi mencari warrior yang 3.000 batu energi terbaik, keterampilan hitam dan senjata hitam. Jika aku mendapatkannya, aku yakin dapat mencapai alam bangsawan." Pria paruh baya itu ragu-ragu dan berkata, "Karena warrior yang bisa menjadi kaisar pedang, dia pasti memiliki kekuatan yang bagus, dan memiliki beberapa kartu haul yang luar biasa. Jika tidak, dia tidak akan bisa mencapai wilayah tengah dan kerajaan Dinghan tidak akan memberikan hadiah setinggi itu. Tuan Chen, kamu tetap harus berhati-hati, sebaiknya jangan pergi ke warrior yang dulu. Biarkan orang lain mencoba kekuatannya dulu agar lebih aman." Albert Chen berkata dengan tidak senang, "Warrior yang tidak lebih dari kekuatan peringkat ketiga alam spiritual, dan aku peringkat ketujuh alam spiritual. Apakah paman pikir aku lebih rendah darinya? Bukan itu maksudku." Pria paruh baya itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Albert Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Paman bersiap dengan baik. Ketika kembali, aku akan menikahi Rasia. Selama Rasia menikah denganku, kelak di kota Wuyong, tidak ada yang akan berani macam-macam dengan keluarga Lin." Berbicara tentang ini, Albert Chen memandang Rasia Lin dan berkata, "Rasia, kamu telah berada di rumah selama periode waktu ini, menungguku untuk menikahimu dengan tenang. Apa kamu mengerti? Aku tidak ingin menikah." Tiba-tiba, Rasia Lin mengangkat kepalanya dan menatap Albert Chen. Meskipun ada ketakutan di matanya, dia tidak diragukan lagi tegas. "Apa yang kamu bicarakan?" Wajah Albert Chen tiba-tiba tenggelam. Dalam kesannya, wanita di depannya tidak pernah berani mengatakan sepatah kata pun kepadanya, tetapi sekarang Rasia Lin mengatakan dia tidak ingin menikah dengannya. Setelah diteriaki Albert Chen, Rasia Lin mundur beberapa langkah, tetapi dia masih memiliki tatapan tegas di matanya, mengatakan, Aku tidak menyukaimu, tidak ingin menikah denganmu." "Rasia, omong kosong apa yang kamu bicarakan?
Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Chen. Pada saat ini, pria paruh baya di sampingnya sadar dan terkejut pada apa yang Rasia Lin katakan. Mengapa kali ini dia berubah emosi? Apakah karena terlalu memaksakannya? Ketika diteriaki oleh pria setengah baya, mata Rasia Lin tiba-tiba dipenuhi dengan tetesan air. Setelah melihat setengah baya, Rasia Lin berbalik dan membuka pintu, berlari ke kamar, kemudian tertegun. Setelah pria paruh baya dan Albert Chen mengikuti, mereka berdua juga tercengang. Warrior yang terdiam. Dia ingin bersembunyi, tetapi ruangan itu hanya sebesar ini. Di mana dia harus bersembunyi? Plak. Tiba-tiba, Albert Chen mengangkat tangannya dan menamparkan Rasia Lin dengan kencang. Rasia Lin segera terbang keluar. Wajah Albert Chen agak cemberut dan berkata, "Pelacur, aku tidak menyangka kamu benar-benar mengkhianatiku dan membawa pria itu ke kamarmu sendiri. Katakan, apakah kamu sudah melakukan sesuatu dengan pria ini?" Pada saat ini, hati Albert Chen marah. Perlu diketahui, dia tidak pernah datang ke kamar Rasia Lin sebelumnya. Pria paruh baya di samping benar-benar terpana. Jelas, dia tidak pernah menyangka akan ada seorang pria di kamar putrinya. Warrior yang berjalan perlahan ke sisi Rasia Lin dan mengulurkan tangan untuk membantu wanita itu berdiri. Pada saat ini, embusan angin menerpa di belakangnya. Warrior yang mengerutkan kening, pikirannya bergerak, dan cahaya pedang dari kotak pedang di belakangnya keluar dari dalam. Hanya mendengar suara, lengan Albert Chen yang menembak warrior yang terbang keluar. Tanganku, tanganku. Albert Chen meraung kesakitan. Ayah dan anak perempuan keluarga Lin tetap diam seperti ayam kayu. Warrior yang tidak peduli dengan Albert Chen, meletakkan tangannya di pipi Rasia Lin yang merah dan bengkak, dan energi hitam di tubuhnya sedikit melonjak. "Kamu harus tahu," mengatakan, "tidak, pada orang yang lebih hebat darimu membutuhkan kemampuan. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, kamu akan menderita, sama seperti kamu sekarang. Apa kamu mengerti?" Rasia Lin menatap warrior yang, dengan cahaya yang muncul di matanya. Pada saat ini, dia mengerti sesuatu. Siapa kamu? Di samping, Albert Chen memandang warrior yang dengan ngeri. Dia ingin lari, tetapi begitu dia ingin lari, dia merasakan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan menguncinya. Dia tahu bahwa selama dia berani mengambil langkah, dia akan langsung mati. Warrior yang menarik kembali telapak tangannya, lalu berbalik untuk melihat Albert Chen, dan bertanya, "Bukankah kamu mencariku?" Albert Chen tercengang sejenak, lalu wajahnya berubah drastis, menatap warrior yang dengan ngeri, dan berkata, kamu adalah Kaisar Pedang, warrior yang." Wajah pria paruh baya di samping berubah drastis. Kaisar Pedang, warrior yang sangat kuat. "Selain sektemu, apakah ada sekte lain yang mengejarku?" Warrior yang bertanya. "Haha. Apakah kamu pikir aku akan memberitahumu? Kamu." Tiba-tiba, suara Albert Chen berhenti karena sebuah lubang besar telah muncul di dadanya dan jiwa pedang langsung menghancurkan organ internalnya. "Alasan kenapa kamu masih hidup sekarang adalah karena aku ingin tahu beberapa hal, tapi kamu tidak memberitahuku. Jika ini masalahnya, maka tidak ada artinya bagimu untuk hidup." Warrior yang menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Ketika mencapai pintu, dia tiba-tiba berhenti, berbalik untuk melihat Rasia Lin, ragu-ragu, dan menggerakkan pergelangan tangannya. Gulungan itu dilemparkan ke Rasia Lin dan dia berkata, "Jika ingin mengendalikan nasibmu sendiri, kamu harus memiliki kekuatan yang kuat. Jika tidak, kamu tidak akan pernah bebas." Setelah berbicara,
Warrior yang meraih mayat Albert Chen dengan tangan kanannya dan menghilang dari kamar. Melihat punggung warrior yang, Rahasia Lin meremas gulungan di tangannya dengan erat. Ada cahaya aneh di matanya yang belum pernah muncul sebelumnya. Warrior yang tidak tahu, kebaikan sesaatnya dan tindakan asalnya menyebabkan puluhan tahun kemudian, muncul seorang kaisar pedang baru. Dia semakin tidak menyangka kaisar pedang masa depan ini membuatnya sangat pusing. Bersambung.